itu akan bisa bermasalah. Jadi kalau mitosis, kalau lihat di sini, kita lihat ya di sel induknya ada kromosom 3 macam ya. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada ukuran pendek. Kemudian ini ada yang kita lihat ada yang warna merahnya, sama ukurannya ini sebenarnya adalah 3 pasang gitu ya, 2N sama dengan 6. Ini sama-sama 2N. Lihat posisinya gitu ya. Kalian perhatikan bagaimana susunan dari kromosomnya ya. Jadi di sini pada saat profase posisinya ini tuh kromosom-kromosom yang sama jenisnya, ya sama nih panjangnya nih yang ini gitu ya. Kalau kursornya Ibu kelihatan nggak, Nak? Terlihat. Ya. Terlihat, Ibu. Ini ukurannya sama nih panjang ya, tapi yang satu biru dan satu merah ini hanya untuk menunjukkan bahwa kromosom ini tuh ada kemungkinan variasi di dalamnya. Jadi ini adalah kromosom-kromosom sepasang yang homolog. Jadi isinya sama jadi apa ya? Urutannya isi dari gen-gennya sama. Tapi mungkin ada variasi dari urutan DNA-nya gitu ya kalau di sininya. Namun isinya sama. Jadi kalau misalnya kromosom yang ini tuh di sini tuh ada gen-gen yang terkait dengan penyusunan yang terkait dengan pembuatan atau perkembangan hidung misalnya ya. Lalu di sini ada rambut misalnya, kemudian ada untuk pertumbuhan kuping misalnya ya. Lalu kalau yang lainnya ini mungkin di dalam yang sedang ini dia bertanggung jawab membawa sifat-sifat yang terkait misalnya untuk darah misalnya ya, untuk pertumbuhan tulang, untuk pertumbuhan hati misalnya ya, dan lain-lainnya. Jadi masing-masing itu membawa setnya sendiri gitu ya. Namun sama, hanya mungkin ada yang sifatnya nanti berbeda. Misalnya kalau kita kenal ada yang sifatnya dominan dan ada yang sifatnya resesif. Gitu. Nah selanjutnya kalau di meiosis gitu ya, dia sama-sama 2 pasang, sama-sama 2N dan 6, ini sama-sama 6. Namun apa perbedaan antara kalau kita lihat dari gambar ini? Apa perbedaannya antara profase di mitosis dan profase di meiosis? Kira-kira apa? Dari gambarnya saja, di tahapan profase. Ada kromosom homolog, Bu. Apanya yang ini sama, ini semua kromosom, ini homolog nih. Si biru panjang dengan si merah panjang yang bentuknya ini sepasang kromosom yang homolog. Tapi apa yang berbeda? Di profase, mitosis, dan meiosis. Kalau di homolognya saling berpasangan. kromosom di meiosis berpasangan Ibu Ya, kromosomnya. jadi kalau di meiosis pada saat profasenya kromosom yang homolog berdekatan, yang berpasangan itu berdekatan. Ya. Kalau profase pada mitosis kromosomnya bebas gitu. Dia yang homolog tuh nggak mesti harus deketan. Kalaupun dia deketan itu kebetulan, tapi tidak jadi kewajiban. Dia nggak perlu harus deket-deketan, nggak perlu selalu nempel aja gitu, nggak. Jadi dia bebas gitu ya. Di sini yang mitosis itu di sini posisinya bebas gitu ya. Nah kemudian kalau yang di meiosis itu kromosom yang homolognya itu dia berpasangan. Nah karena berpasangan di sini deketan ya. Jadi ada yang daerah yang sama. Sebentar. Ini gambar, bentar ya. Nah ini, misalnya ini gini. Ini yang homolog ya. Nah ini misalnya deketan juga ya. Ini kan deketan. Nah ini juga ini berdekatan. Nah ini adalah daerah-daerah ini homolog, gennya di sini sama. Gen yang bertanggung jawab misalnya, ini gen bertanggung jawab terhadap mata, warna mata. Ini ya sama warna mata juga, tapi mungkin di sini warna mata apa yang dibawanya, yang di sini warna matanya yang lain lagi. Gitu ya. Nah, kalau di meiosis kromosom-kromosom homolog yang posisinya dekat
deketan seperti ini, tapi bukan yang ini ya, yang deketan-deketan ini punya potensi terjadinya crossing over atau terjadinya pindah silang. Di sini terjadi disebutnya kiasma ya, yang disebut kiasma. Jadi menempel, si ininya bisa menempel. Jadi ada potensi dia menempel. Bu, ada nggak potensi nggak menempel? Ada. Yang namanya probabilitas gitu ya. Ada kemungkinan nempelnya cuma di sini, bisa juga nempel di atasnya saja, atau menempel atas dan bawah, sehingga nanti kalau terjadi crossing over itu akan bervariasi. Makanya kenapa kita jadi sangat kadang-kadang dalam satu turunan anak-anak itu beda-beda. Karena di sini proses di sininya terjadi ada yang nggak pindah silang gitu. Jadi nanti plek misalnya wajahnya ada yang mirip banget dengan ayahnya gitu. Jadi nggak ada tuh garis-garis ibunya dari morfologinya. Tapi mungkin proses pindah silang yang terjadi yang lainnya itu pada kromosom yang lainnya. Jadi di sini ada, bayangkan kita punya berapa kromosom, berapa set kromosom ya. Kita punya 23 pasang kromosom dan semuanya punya potensi pada saat meiosis ini saling crossing over gitu. Pada saat di meiosis di profase 1 ini akan terjadi crossing over. Kalau di sini nggak boleh gitu ya. Kalau di mitosis ini kenapa juga dia tidak berdekatan? Salah satunya ini adalah mekanisme untuk mencegah terjadinya crossing over. Karena kalau kromosom sudah berdekatan, potensinya seperti itu. Karakteristiknya si kromosom itu dia akan melakukan rekombinasi kalau dia deket-deketan. Makanya pada saat di mitosis itu tidak terjadi, nggak deket-deketan di profasenya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi crossing over. Kalau terjadi crossing over di mitosis ya, itu akan berbahaya sekali. Maka akan terjadi mutasi di sini. Kalau mutasi terjadinya di mitosis itu kebayang gitu ya. Berarti nanti setiap kali misalnya ada crossing over di mitosis, setiap kali tahapan siklus sel, misalnya bulan ini gitu ya ganti kulit. Nah, itu udah berubah. Nanti bulan depannya lagi crossing over lagi pada saat mitosis, berubah lagi kulit kita gitu. Karena ininya sudah berubah-ubah. Jadi tujuannya di tahapan ini tidak terjadi kromosom homolog tidak berpasangan, itu salah satunya adalah mekanisme yang disiapkan supaya tidak terjadi crossing over tadi. Nah, sekarang kita lihat di metafase. Apa yang membedakan antara mitosis dengan meiosis di tahapan metafase dan metafase 1? Di sini dia udah ada yang ini ya, udah mulai crossing over. Kalau kita lihat apa yang terjadi, karakteristik atau ciri khas dari metafase, kromosomnya itu ada di daerah ekuator atau ada di daerah tengah. Tapi apa bedanya antara metafase di mitosis dan di meiosis? Ada yang bisa jawab? Bisa bantu Ibu menjawab? Siapa ya? Ini yang kelihatan aja nih di layar Ibu nih. Siapa? Tinda, silakan Tinda. Kalau yang meiosis Lihat itu, aja dari gambarnya. kalau yang meiosis itu yang di bidang ekuator adalah kromosom homolog yang berpasangannya. Kalau meiosis, oke. Kalau yang metafase? Ya kromosom homolog saja, Ibu. Tidak berpasangan. Ya, jadi kalau pada metafase semua kromosom ya. Semua kromosom ada di daerah berjejer di daerah ekuator, ya kan? Semuanya tanpa kecuali. Ya, dan dia tidak saling berpasangan. Tuh. Kalau pada meiosis, karena tadi pada saat di meosisnya terutama juga mereka udah dempet-dempetan, udah deket-deketan gitu. Apalagi kalau ditambah ada yang terjadi kiasma. Maka dia akan sudah makin nempel gitu ya. Jadi ini dia di sini nih sudah terjadi crossing over, itu terjadinya seperti ini. Ini warna biru. Nah, ini tuh dia sudah misal warna merahnya mana? Nah, di sini tuh dia ke sini. Ini ke sini. Jadi nanti dia akan membawa yang gimana sih gambarnya? Ibu nggak pinter gambar. Bentar, hapus dulu. Gitu deh pokoknya. Di sini tuh nanti ini warna gini.
ini warna, sebentar ya, ini punyanya dia. Nanti dia ke sini, ini biru juga. Ini biru, ini merah, ini biru, sebentar. Ini biru. Ini biru kan, ini ke sini biru. Salah, kita akan dihapus dulu. Ini susah ya gambarnya. Gini. Jadi kalau ini dia gini,